Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat itu yang kami hormati, terima kasih yang telah menonton video ini, yang telah mensubscribe, like, dan meng-share. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya yang berlimpah banyak dan barokah. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan kali ini kita insya Allah akan membahas tentang teori belajar dan motivasi belajar. Tetapi di YouTube ini akan menyampaikan teori belajar saja. Nah, tentunya motivasi belajar ini dan teori belajar ini mempunyai tujuan secara umum adalah untuk peserta workshop pertama ya. Peserta workshop pekerti diharapkan mampu memahami dan mengembangkan teori belajar. Yang kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Tujuan khusus pembelajaran ini, yang pertama adalah menjelaskan implementasi teori belajar di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Dan yang ketiganya, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Dan nanti materi ini akan dibagi 3. Gitu ya. Ya, dibagi 3 yang divideokan di YouTube tentang teori belajar. Nanti yang PPT, ya PPT-nya itu insya Allah ya tentang motivasi belajar dan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Sebelum ke materi, saya akan mengartikan dulu itu apa teori, ya, apa itu belajar dan motivasi. Teori ini banyak nih para ahli pendidikan mengartikan tentang teori-teori itu, gitu ya. Ya, tentang belajar juga dan tentang motivasi juga. Tapi ya di sini ya tidak membahas semua para pendapat ahli pendidikan, tidak. Ya. Teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, atau rasional, empiris, kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Itu teori. Nah, belajar juga. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Berikutnya pengertian motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan.
atau hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai, meraih yang diinginkannya. Bapak dan Ibu beserta yang berbahagia, kita kepada teori belajar. Yang pertama nih ya, teori belajar adalah teori yang pragmatik dan eklektik. Teori dengan sifat demikian ini hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja. Atau mementingkan aspek dosennya saja. Atau yang dilihat kurikulumnya saja. Dan lain-lain. Nah, teori belajar ini menurut ahli aliran psikologi dibagi menjadi 5 aliran. Jadi 5 aliran atau pendapat. 5 madhab lah. Gitu ya. Ada 5 madhab. Madhab yang pertama adalah madhab tingkah laku. Madhab tingkah laku ini menekankan pada hasil dari proses belajar. Yang kedua, aliran atau madhab kognitif. Yang menekankan kepada proses belajar. Nah, aliran yang ketiga ini adalah madhab humanistik. Ini menekankan kepada isi apa yang dipelajari. Yang keempatnya adalah aliran madhab konstruktivistik. Dan yang terakhir adalah aliran atau madhab cybernetik, menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Bapak, Ibu, peserta yang berbahagia. Nah, ternyata di dalam teori pendidikan itu juga, teori belajar ini, banyak ahli pendidikan gitu ya, yang mengartikan, gitu ya. Ini sama dengan kalau di Indonesia ada, di dalam Islam itu ada berapa madhab? Ada 4 madhab. Ya, ada 4 madhab. Madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki gitu ya. Gitu. Nah, di dalam ekonomi juga gitu ya. Ekonomi konvensional itu ada Adam Smith, ada Karl Marx kan gitu ya. Gitu, dan lain sebagainya. Jadi ternyata setiap rumpun ilmu itu ada ya, ada pencetusnya, ada madhabnya itu ya. Saya di sini manggilnya madhab saja. Ya, dan aliran. Gitu. Mari kita kaji kelima teori ini satu persatu. Aliran atau madhab yang pertama adalah tingkah laku. Ini menekankan pada hasil dari proses belajar tadi ya. Nah, aliran ini bisa disebut dengan aliran behaviorisme. Merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Nah, tokoh-tokoh dalam teori belajar ini seperti Edwin, gitu ya, dan Thorndike, terus Barhas-Preden, Skinner, Baruda, terus Ivan Pavlov, dan John Waston, dan Carhull. Ini aliran madhab tingkah laku. Berikutnya. Nah,
tentunya ini ada stimulus, ada proses dan faktor, ya, dan respon. Jadi belajar adalah perubahan tingkah laku tadi. Proses belajar mengajarnya ini, gitu ya. Ini stimulus sebagai masukan dan respon sebagai keluaran dapat diamati. Jadi faktor diberi penguatan, maka dapat memperkuat timbulnya respon. Nah, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, teori ini, gitu ya, atau madhab tingkah laku ini juga dikritik, gitu ya. Dikritik oleh teman-teman ahli pendidikan bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks. Itu pertama. Yang kedua, tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Itu kritikan kepada teori atau madhab tingkah laku. Nah, aplikasi behaviorisme dalam proses belajar mengajar ini meliputi langkah-langkah. Pertama, menentukan tujuan instruksional. Terus yang kedua, menganalisis lingkungan kelas, termasuk entry behavior mahasiswa. Ketiga, menentukan materi pelajaran. Dan yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Yang kelima, menyajikan materi pelajaran. Dan yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, terus tes, latihan, dan tugas-tugas lainnya. 7. Mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Yang ke-8, memberikan penguatan positif maupun negatif. 9. Memberikan stimulus baru. Dan 10. Mengevaluasi hasil belajar. Dan terakhir adalah memberikan penguatan, dan seterusnya. Aliran yang kedua atau madhab yang kedua adalah madhab kognitif. Ini menekankan pada proses belajar. Aliran kognitif atau teori belajar kognitivisme ini merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Nah, tokoh-tokoh dalam teori belajar ini seperti Jean Piaget, Bruner, David Ausubel. Ausubel nih, udah sebel. Ausubel, Ines van Heel, terus Brouwer dan Van Ngyen. Nah, bagaimana teori kognitif ini? Dia ini mempunyai 4 prinsip dasar dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang keduanya, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiganya, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang atau perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, teori belajar yang dikembangkan, teori ini berdasarkan teori perkembangan Piaget atau teori kognitif Bruner dan teori bermakna Ausubel. Ada Ausubel. Nah, teori-teori ini tentunya Bapak dan Ibu, ya, dikritik gitu ya. Ya. Nah, teori-teori ini tentunya Bapak dan Ibu, ya, dikritik juga, dikritik gitu ya. Ya. 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 Dikritik juga, dikritik gitu ya. Ya.
bahwa teori ini ya akan lebih dekat pada psikologi ya daripada teori belajar. Yang kedua, kritikannya sukar dipraktekkan karena tidak mungkin memahami struktur organisasi, struktur kognitif yang ada dalam setiap orang mahasiswa. Nah, masih tentang kognitivisme. Dalam teori perkembangan Piaget ini, tentang belajar, tadi ya, teori belajar. Pertama, proses belajar itu terjadi menurut tahapan perkembangan sesuai umur. Yang kedua, tahapan-tahapan itu ya, asimilasi, penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Terus akomodasi, penyesuaian struktur kognitif mahasiswa dengan pengetahuan baru. Terus ekoilibrasi atau penyimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi atau akomodasi. Nah, aplikasi teori perkembangan Piaget ya. Menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Ketiga, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa. Bimbingan minimum oleh dosen. Yang keempat, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa. Yang kelima, mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Itu menurut Piaget. Sedangkan menurut ini Brander, ini masih madhab kognitivisme, gitu ya. Terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran. Yang kedua, proses belajar terjadi melalui tahap-tahapan, gitu ya, tahap-tahapan. Pertama, tahapannya enaktif. Aktivitas mahasiswa untuk memahami lingkungan melalui observasi langsung realitas. Ekonik. Nah, ekonik mahasiswa mengobservasi realitas tidak secara langsung, tetapi melalui sumber sekunder, misalnya melalui gambar-gambar atau tulisan. Terus simbolik. Mahasiswa membuat abstraksi berupa teori, berupa penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan dialami. Aplikasi teori kognitif ini menurut Brander, pertama menentukan tujuan-tujuan instruksional. Kedua, memilih materi pelajaran. Ketiga, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa. Yang keempatnya, mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya. 5, mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak. Dari yang sederhana ke kompleks. Dari tahap enaktif, ikonik, ke simbolik, dan seterusnya. Terus, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, teori bermakna menurut Ausubel. Proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahapan juga. Tahapan pertama adalah memperhatikan stimulus
yang diberikan. Terus memahami makna stimulus, menyimpan, dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Terus konsep penting nih, advanced organizer, yang merupakan gambaran singkat isi pelajaran baru yang berfungsi sebagai satu, kerangka konseptual, sebagai titik tolak proses belajar. Kedua, penghubung antara ilmu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki mahasiswa. Tiga, fasilitator yang mempermudah mahasiswa untuk belajar. Terus, aliran yang ketiga. Aliran yang ketiga atau madhab humanistik. Ini menekankan isi apa yang dipelajari. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, tokoh ini, ya, tokoh humanistik ini adalah seperti Mr. Bloom, Krathwohl, Abraham Maslow, dan Holly dan Habermas. Nah, bahwa belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Gitu ya. Memanusiakan manusia. Terus cenderung bersifat eklektik. Dalam arti memanfaatkan teknis belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Contoh Al-Shabil nih. Meaningful learning, lihat juga kognitivisme, ya. Terus menurut dari Krathwohl dan Bloom ada 3 kawasan tujuan belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu ya sudah ranahnya ini ya sebagai dosen pasti ya ranah kognitifnya sudah paham, afektifnya juga sudah paham, dan psikomotoriknya bagaimana. Itu menurut ya Krathwohl dan Bloom. Pendapat Kolb. Ada 4 tahapan dalam proses belajar. Pertama, pengalaman konkret. Kedua, pengalaman aktif dan reflektif. Ketiga, konseptualisasi. Dan keempat adalah eksperimentasi aktif. Itu menurut ya Kolb. Menurut Hani dan Mumford, ini berdasarkan teori kalau berbagi mahasiswa menjadi 4 macam. Mahasiswa itu ada yang aktivis gitu ya waktu kuliahnya. Aktivis di organisasi intern kampus atau ekstra kampus itu. Aktivis yang demo dan sebagainya lah. Terus ada yang reflektor, ada yang teoris, dan ada yang pragmatis. Nah, pendapat Habermas ada 3 tipe belajar. Ada belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Insya Allah ini para peserta sudah memahami semuanya. Nah, ternyata teori ini juga dikritik. Gitu ya. Bahwa teori ini sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Ya. Terus, aplikasi teori belajar humanistik dalam proses belajar mengajar. Dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif. Dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, dari khusus ke umum, dan sebagainya. Nah, teori ini mementingkan faktor pengalaman, keterlibatan aktif mahasiswa di dalam proses belajar mengajar.
Aplikasinya melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan menentukan tujuan instruksional. Kedua, menentukan materi pelajaran. Ketiga, mengidentifikasi entry behavior mahasiswa. Keempat, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif. Dan seterusnya. Aliran yang keempat, atau madhab yang keempat. Madhab aja. Teori yang keempat. Teori konstruktivistik. Aliran ini merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Nah, tokoh-tokoh ini ya seperti ya Vygotsky dan Jean Piaget. Nah, teori konstruktif ini bahwa pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Terus konsep umum pendekatan konstruktivisme. Konsepnya, pelajar membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Terus ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Nah, faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiahnya. Terus bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Nah, tokoh aliran konstruktif seperti Lev Semen, Vygotsky tadi ya, ini aliran ini, itu dikritik itu, ya dikritik gitu ya oleh teman-teman ahli pendidikan, bahwa ya peran guru kurang mendukung akan keberhasilan belajar peserta didiknya. Karakteristik setiap siswa berbeda-beda. Tidak semua siswa dapat aktif dalam belajar. Penekanan terhadap relativisme. Ini Bapak dan Ibu insya Allah bisa menerangkan sendiri ya. Nah, aliran konstruktivitis ini yang pencetusnya Vygotsky, bahwa aliran konstruktivisme sosial merupakan sosial menempatkan lebih banyak penekanan pada lingkungan sosial sebagai fasilitator perkembangan dan pembelajaran saja. Itu. Nah, seluruh fungsi mental yang lebih tinggi berasal dari lingkungan sosial. Ada dua konsep penting dalam konstruktivisme menurut Vygotsky ini, yaitu zone of proximal development, bahwa jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman-teman sebaya yang lebih mampu daripada dirinya itu. Nah, yang kedua adalah scaffolding. Pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan
dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Menurut Schwabin ya. Nah, konstruktivisme ini, implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Ini A. Menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan. B. Pembelajaran dilaksanakan dengan mengkaitkan kepada kehidupan nyata. C. Pembelajaran dilakukan dengan mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai. Dan yang D. Memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. E. Pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. Yang F, pembelajaran menggunakan berbagai sarana. Gitu ya. Yang G-nya melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan peserta didik. Nah, yang terakhir, aliran yang kelima adalah madhab cybernetik. Dia menekankan kepada sistem informasi yang dipelajari. Ya. Belajar adalah pengolahan informasi. Terus sistem informasi menentukan terjadinya proses belajar. Tokoh-tokoh belajar cybernetik ini adalah seperti Landa. Landa ini ya pakai pendekatannya algoritmik dan heuristik. Kalau yang kedua ya ini Pas dan Scott. Tipe mahasiswa Wallis dan Surrealis. Ya, pendekatan belajar algoritmik menuntut mahasiswa berpikir sistematis. Tahap demi tahap. Linier menuju ke suatu target tertentu, memahami rumus matematikanya gimana. Kan gitu ya. Terus pendekatan heuristik. Heuristik ini menuntut bahwa berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran. Biasanya menuntut cara berpikir demikian, ya. Ini. Terus tipe Wallis, cenderung mempelajari suatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang lebih khusus. Nah, tipe Surrealis cenderung berpikir secara algoritmik. Nah, teori ini, cybernetik ini dikritik juga gitu ya. Ya. Dikritik. Lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung atau sulit dipraktekkan gitu ya. Aplikasi teori belajar cybernetik ini gitu ya dalam proses belajar mengajar menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi, apakah algoritmik atau heuristik. Menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Nah, itu ada 5 madhab gitu ya, atau 5 aliran teori-teori belajar. Sekarang bagaimana teori belajar dalam penerapannya? Teori belajar ini tadi sudah sampaikan data ya tentang ya deskriptif. Terus teori belajar bagaimana asumsi dasarnya. Terus pengertian belajarnya, terus tujuan belajarnya, kan gitu ya. Dan kritiknya. Jadi teori-teori yang 5 tadi
banyak juga yang mengkritik gitu ya. Terus dari teori belajar ini berkembang kepada teori instruksional. Teori instruksionalnya adalah preskriptif, terus pengaruh teori belajar, terapan, dan model-model PBM. Terus penerapan dalam PBM tentunya tergantung pada kenyataan. Ya. Terus pengaruh teori belajar dan keterampilan mengajar langkah rinci PBM. Nah, prinsip pembelajaran secara teoritis psikologi. Pertama, faktor kognitif yang menggambarkan bagaimana peserta didik berpikir dan mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna informasi dan pengalaman. Kedua, faktor afektif yang menggambarkan bagaimana keyakinan, bagaimana emosi dan motivasi mempengaruhi cara seseorang menerima situasi pembelajaran. Seberapa banyak orang belajar dan usaha yang mereka lakukan untuk mengikuti pembelajaran, kondisi emosi seorang, keyakinannya tentang kompetensi pribadinya, harapannya terhadap kesuksesannya, minat pribadinya, gitu ya, dan tujuan belajar, semua itu mempengaruhi bagaimana motivasi peserta didik untuk belajar tersebut. Ini masih lanjutan. Ketiga, faktor perkembangan yang menggambarkan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh faktor genetik. Tuh, turunan ya. Yang ini yang unik dan faktor lingkungan. Terus keempat, faktor pribadi dan sosial. Yang menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses pembelajaran dan cara-cara orang belajar dalam kelompok. Nah, prinsip ini mencerminkan bahwa dalam interaksi sosial, orang akan saling belajar dan dapat saling menolong melalui saling berbagi, kan gitu ya. Ya, ini perspektif individu ya. Terus yang kelima, faktor perbedaan individu yang menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengaruh dalam proses pembelajaran di masyarakat. Ini faktor-faktor metakognitif dan kognitif. Prinsipnya, pertama, dasar proses untuk mencapai tujuan yang bermakna secara pribadi, bersifat aktif, dan melalui mediasi secara internal, merupakan proses pencarian dan pembentukan makna terhadap informasi dan pengalaman yang disaring melalui persepsi unik, melalui pemikiran dan perasaan peserta didik atau warga belajar. Prinsip kedua, tujuan proses pembelajaran. Warga belajar mencari untuk menciptakan makna. Representasi pengetahuan melalui kuantitas dan kualitas data yang tersedia. Prinsip yang ketiga, pembentukan pengetahuan. Warga belajar mengkaitkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki melalui cara-cara yang unik dan penuh makna. Yang keempat, pemikiran tingkat tinggi. Strategi tingkat tinggi untuk berpikir tentang berpikir, untuk memantau dan memonitor proses mental, memvalidasi kertas, dan berpikir kritis.
Itu faktor kognitif. Sekarang faktor afektifnya. Faktor afektif. Ini. Sengaja masih ini hitungnya nomornya 5. Ya, pada 1 nggak apa-apa. Ya. Supaya berurutan. Jadi nomor 5. Prinsip kelima, tapi tingginya afektif. Pengaruh motivasi dalam pembelajaran. Kedamaian dan keluasan informasi diproses. Ini apa nih? Ada gangguan. Serta apa dan seberapa banyak hal yang dipelajari dan diingat dipengaruhi oleh A. Kesadaran diri dan keyakinan, kontrol diri, kompetensi, dan kemampuan. B. Kejelasan nilai-nilai personal, minat, dan tujuan. Harapan pribadi terhadap kesuksesan dan kegagalan. D. Afeksi, emosi, dan kondisi pikiran secara umum dan tingkat motivasi untuk belajar. Prinsip 6. Motivasi intrinsik. Untuk belajar, individu pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu dan menikmati pembelajaran. Tetapi pemikiran dan emosi negatif, misalnya perasaan tidak aman, takut gagal lah, malu gitu ya, ketakutan mendapat hukuman atau pelabelan stagnasi dapat mengancam antusias mereka. Prinsip yang ketujuh, karakteristik tugas-tugas pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi, rasa ingin tahu, kreativitas, dan berpikir tingkat tinggi dapat distimulasi melalui tugas-tugas yang relevan. Otentik yang memiliki tingkat kesulitan dan kebaharuan bagi masing-masing warga belajar. Yang 8, dari tinjauan faktor perkembangan. Ya. Kendala dan peluang perkembangan. Kemajuan individual pengaruhi perkembangan fase-fase fisik, intelektual, emosional, dan sosial yang merupakan fungsi genetis yang unik serta berpengaruh kepada faktor lingkungan. Terus faktor personal dan sosial. Prinsip 9, keberagamaan sosial dan budaya. Pembelajaran difasilitasi oleh interaksi sosial dan komunikasi dengan orang lain melalui setting yang fleksibel. Keberagaman usia, keberagaman budaya, latar belakang keluarga, dan sebagainya. Dan instruksional yang adaptif. Prinsip 10. Hubungan individu yang satu dengan yang lain sehingga mereka dapat saling mengetahui potensi, menghargai bakat-bakat unik dengan tulus, dan mereka saling dapat menerima berbagai individu sebagai individu. Nah, faktor perbedaan individu dan masyarakat. Nomor 11. Perbedaan individual dalam pembelajaran, meskipun prinsip-prinsip dasar pembelajaran, motivasi, dan instruksi, afeksi berpengaruh terhadap semua peserta didik, termasuk suku, termasuk ras, gender, kemampuan fisik, agama, dan status sosial. Peserta didik memiliki perbedaan kemampuan dan preferensi dalam model dan strategi pembelajaran. Nah, perbedaan ini merupakan pengaruh dari lingkungan. Apa yang dipelajari dan dikomunikasikan dalam budaya dan kelompok sosial yang berbeda.
dan keturunan. Apa yang muncul sebagai fungsi genetik tadi. Prinsip yang 12, filter kognitif. Keyakinan personal, pemikiran, dan pemahaman berasal dari pembelajaran dan interpretasi sebelumnya. Hal ini dapat menjadi dasar individual dalam pembentukan realitas dan interpretasi pengalaman hidup. Ya, itu gitu ya. Ya, kaitan dengan teori-teori belajar dan penerapannya. Ini penutup. Simpulan. Teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. 2. Tuh, simpulannya tadi 1, ini 2. Dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. 3 simpulannya. Tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Jadi ya teori-teori belajar tadi itu gitu ya disesuaikan dengan lingkungan adaptasi. Di mana saja kita ada, disitulah harus kita adaptasi, kan gitu ya. Sebagaimana ya syariat Islam itu asyariatu zaman wa makan. Syariat Islam itu ya gitu ya, dilihat dari situasi dan kondisinya di mana ada kita. Kalau di negara Arab berbeda dengan negara Indonesia. Negara Amerika berbeda dengan di negara Timur Tengah, kan gitu ya. Jadi situasi tersedia. Nah, itulah sekelumit tentang teori-teori belajar. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua tentunya. Semoga kita yang memahaminya. Terima kasih. Insya Allah. Semoga kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketemu lagi dalam situasi dan kondisi dan channel yang sama. Bersama Allah segalanya pasti bisa. Dengan sedekah hidup jadi luar biasa. Berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Semoga kita dikumpulkan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.